Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Justian. Di video kita kali ini, kita akan membahas perbedaan penghitungan pajak PPh Pasal 21 dengan metode net, gross, dan juga gross up ya. Jadi kita cari tahu dulu ketiga perbedaan tadi ya, net, gross, dan gross up. Jadi silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini ada tiga metode ya. Yang pertama adalah net, kemudian gross, dan gross up. Perbedaannya itu nanti dari cara tunjangan ataupun tanggungan PPh 21-nya. Jadi kita asumsikan, katakanlah gaji dan tunjangannya ini semuanya sama. Gajinya 5 juta, kemudian tunjangannya 1 juta. Total penghasilan sebulan itu untuk yang net 6 juta, untuk yang gross itu 6 juta, dan yang gross up itu 6 juta sekian. Nah, kenapa ada di sini ada tunjangan PPh? Jadi, perbedaan utamanya adalah kalau dia gross up, itu berarti PPh yang seharusnya dipotong atau yang nilainya PPh pasal 21 ya, PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong, itu menjadi tunjangan bagi karyawan. Jadi, dia menambah penghasilan senilai dengan potongan PPh-nya. Gitu, itu namanya gross up. Sementara kalau net, itu berarti gajinya itu ditanggung ya, PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi jadi bisa dibedakan ya antara ditanggung dengan ditunjang. Kalau ditunjang itu artinya PPh 21-nya ditambahkan ke penghasilan brutonya. Sementara kalau ditanggung itu nanti pada saat mau dipotong PPh pasal 21 itu sudah ditanggung oleh perusahaan. Artinya si karyawan ini terima gajinya bersih seperti itu. Sementara kalau yang gross itu artinya karyawan ini dipotong PPh pasal 21. Jadi dia tidak ditunjang, juga tidak ditanggung PPh pasal 21-nya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Tadi em, jumlah pendapatan brutonya ya, ini masing-masing 6 juta dan ini 6.047.000 sekian. Nah, ini adalah tunjangan PPh-nya. Kemudian asumsi perusahaan ada jam apa BPJS-nya, JKK sebesar di sini 0,24, kemudian JKM-nya sebesar 0,3, dan BPJS yang ditanggung oleh perusahaan itu sebesar 4%, masing-masing seperti ini nilainya. Jumlah premi yang ditanggung oleh perusahaan atau yang dibayarkan oleh perusahaan itu sama, 227 semuanya. Nah, kemudian asumsi tidak ada pendapatan lain ya, contohnya natura dan sebagainya, maka jumlah penghasilan teraturnya ini baik net maupun gross ini masih sama, 6.227 sekian. Sementara yang gross up karena tadi ya ada tunjangan PPh, maka dia ada tambahan 47 di sini. Kemudian setelah itu jumlah penghasilan teratur di luar premi asuransi adalah sekitar 6 juta tadi ya, balik lagi seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja itu kan sebenarnya tidak masuk ke rekening karyawan ya. Jadi dia memang, jadi kalau di PPh pasal 21 dia menambah pendapatan bruto karyawan, tapi secara real ya, secara take home pay itu kan tidak menambah gitu. Jadi dia hanya dari sisi hitung-hitungannya saja dia menambah pendapatan, tapi dari sisi take home pay-nya itu tidak menambah pendapatan. Nah, kemudian asumsi tidak ada bonus, THR, dan sebagainya. Di sini semuanya sama, maka em, penghitungan penghitungan brutonya ya, penghitungan untuk menghitung PPh pasal 21, kita ambil dari nilai bruto di sini, 6.227 dan sebagainya, ini sama. Kemudian kita hitung berdasarkan TER ya, pasal 21-nya berdasarkan TER. Asumsi PTKP-nya semuanya sama, TK 0, maka dia berada di kategori TER A di sini. TER A dengan tarif 0,75. 0,75% semuanya sama, maka PPh terutangnya di sini untuk yang net itu 46.702 rupiah. Di sini juga sama, net dan gross ini sama, PPh 21-nya. Sementara yang gross up itu 47.055 rupiah.
ada perbedaan sedikit ya. Kenapa ini ada lebih tinggi? Karena tadi ya PPh-nya ini itu menambah pendapatan, jadi dianggap sebagai tunjangan gitu. Otomatis pendapatan brutonya juga ikut naik. Nah, masing-masing di sini sudah ada PPh-nya. Nah, kemudian untuk menghitung take home pay-nya kira-kira berapa? Untuk menghitung take home pay kita cari dulu berapa brutonya. Bruto di luar premi ya, karena kan tadi ya premi itu dia menambah, jadi seolah-olah itu menambah pendapatan, padahal itu sebenarnya eh, apa premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Artinya itu tidak menambah sebenarnya secara real ya, secara real itu tidak menambah ke eh, rekening karyawan ya, seperti itu. Seperti ini, jadi kita asumsikan penghasilan brutonya adalah sebesar ini ya, di luar premi asuransi. Kemudian biasanya kan ada pengurang ya, pengurang BPJS Kesehatan yang dibayarkan sendiri gitu kan. Kalau BPJS Kesehatan itu kan 5%. 5%, 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan, 1%-nya itu dipotong dari karyawan. Nah, ini sebagai pemotongan ya di sini ya. Anggap aja ini 1% berarti 50.000. Iuran pensiun juga sama, ini biasanya juga 1% dari gaji juga ya. Jadi ini dua-duanya dari gaji pokoknya. Jadi kurang lebih seperti ini, masing-masing potongannya ada um, 100.000 ya masing-masing ya. Net, gross, dan gross up itu potongannya sama di sini. Nah, kemudian ada potongan PPh. Potongan PPh tadi ya, di sini ada 46.000 sama di sini, sementara gross up itu 47. Nah, yang membedakan adalah nanti pada saat take home pay-nya di sini, di pendapatan bersih, kalau dia net, net itu kan berarti ditanggung oleh perusahaan ya. Jadi potongan PPh di sini itu juga ditanggung oleh perusahaan. Jadi sebenarnya um, gajinya itu utuh gitu ya. Utuh, jadi sebesar 6 juta ini hanya memang tadi ya dikurangi dengan potongan BPJS di sini, BPJS dan iuran pensiun. Artinya yang dia bawa pulang ke rumah itu atau take home pay ya, itu sebesar 6 juta ini dikurangi 100.000 di sini. Dia bawa pulang itu sebesar 5 juta 900.000. Nah, kemudian kalau gross, gross itu kan artinya dia dipotong langsung PPh pasal 21-nya. Jadi tidak ditanggung dan juga tidak ditunjang oleh perusahaan. Artinya ya sudah, berarti dari 6 juta ini kotornya dikurangi dengan semuanya di sini. Dikurangi 146.702 rupiah ini. Artinya yang dia bawa bersih nanti, yang dia bawa pulang ke rumah atau yang masuk ke rekening penggajian ya, itu sebesar ini, 5.853 sekian. Nah, sementara kalau metode gross up, sebenarnya kalau dari hasil akhirnya itu sama dengan yang net ya. Net itu 59, ini juga 59. Hanya dari sisi penghitungan, brutonya ini lebih besar sebesar, jadi penghasilan brutonya itu lebih besar karena ada tadi ya ada tambahan tunjangan di sini, tunjangan PPh terutang di sini. Artinya ya sudah, berarti sebenarnya 6 juta dikurangi yang BPJS tadi ya sebesar ini 100.000 ini, kemudian potongan potongan 47-nya ini itu sama dengan yang sudah ditunjang tadi. Gitu. Jadi sebenarnya yang terima bersih itu sama dengan yang net gitu. Jadi kalau di sini kesimpulannya adalah ke metode net maupun gross up itu sama-sama menghasilkan angka yang sama ketika itu dipakai dalam sistem penggajian ya. Gitu. Jadi bedanya untuk yang net itu tidak ada tunjangan PPh, tapi PPh-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi sebenarnya nilainya tetap sama ya, sebesar ini juga sama 5.900.000, 5.900.000. Jadi karena ada potongan. Jadi kalau memang tidak ada potongan BPJS gimana ya? Sudah dia terima bersihnya sebesar 6 juta. Nah, sementara kalau metode gross itu berarti PPh-nya itu langsung mengurangi gaji karyawan. Artinya dari ketiga sistem penggajian ini metode gross itu pendapatan bersihnya yang paling sedikit ya, seperti itu dibandingkan yang net maupun yang gross up. Cuman kan beda-beda ya. Jadi kalau net itu kan berarti apa namanya plusnya gitu ya, plusnya ya
sistem penggajiannya itu menguntungkan karyawan lah ya, menguntungkan karyawan karena dia tidak istilahnya tidak dipotong pasal 21. Tapi minusnya ya otomatis jadi perusahaan akan menanggung PPh pasal 21-nya. Dan dari sisi perusahaan kan tanggungan pasal 21 ini kan tidak bisa dikreditkan ya, tidak bisa dibiayakan. Seperti itu. Sementara kalau eh, dari sisi apa ini gross up juga sama sebenarnya. Sebenarnya PPh pasal 21 itu bukan apa ya, tidak bisa dibiayakan, hanya kan ini eh, seolah-olah dimasukkan sebagai penambah penghasilan gitu. Jadi sebenarnya uang yang dikeluarkan itu sebenarnya sama ya antara net maupun gross up gitu. Jadi sama-sama sebenarnya PPh 21-nya itu tidak bisa dibiayakan. Sementara kalau gross itu karena dia memotong PPh pasal 21-nya itu memotong gaji karyawan, maka bagi perusahaan itu tidak ada istilahnya apa ya? eh, Tidak ada tanggungan PPh di situ. Artinya ya sudah tidak ada biaya PPh yang dikeluarkan gitu karena itu semuanya langsung dibayarkan sendiri oleh dia akan apa ya, dipotong oleh karyawan seperti itu. Akan memotong gaji dari karyawannya sendiri. Kurang lebih seperti ini ya penjelasannya antara net, gross, dan gross up. Nah, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya mungkin bagian teks ya, atau bagian HRD-nya yang masih bingung menentukan apakah perusahaan saya mau menggunakan metode net, gross, maupun gross up. Semoga informasi berguna. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.